Yo, balik lagi sama gua Papa Trader. Jadi hari ini indeks kita ditutupnya melemah 0,15%. Jadi tadi pagi indeks kita sempat di atas 7.200, mainnya sampai ke 7250-an. Lalu di sesi kedua turun lagi. Kalau dilihat-lihat indeks kita ini emang dari awal yang lebaran itu kita mainnya itu gara-gara Goto aja. Kalau dibandingin dengan Goto, chart Goto, nah begini, mirip sama indeks kita ya. Dia turun terus dia begini, mirip sama komposit kita, indeksnya. Chartnya tuh mirip kayak begini, ya kan? Mirip ya. Jadi hari ini transaksi ada 17 triliun, lumayan. Dan asing masuk 1,1 triliun. Ini lumayan banget dengan saham-saham yang dibeli asing ada Mandiri, BRI, Astra, PTBA, sama ESA. Lalu yang dijual asing itu ada BNI, Telkom, PNLF, ASIS, sama Indosat. Saham pertama yang mau gue bahas itu Akra, tadi sempat hit ke 1.200. Ya, ini sering banget gue bahas. Jadi dia tuh sebenarnya hari ini tuh breakout dari 1120-nya. Oke. Jadi dia kena resistance. Gue juga sempat gambar resistance itu di 1175 ya. Bahkan even sampai ke 1200. Dia tuh tadi udah hits ke sana. Jadi sekarang Akra ini masih dalam uptrend. Tadi adalah resistance yang ditembus itu nggak berhasil tutup di atas 1200 atau di 1170. Jadi sekarang dia bermainnya di resistance. Support Akra sekarang ada di 1100. Ya, support yang jauh di bawah ini 995 ini jauh di bawah. Jadi kalau dia turun di bawah 1100 ini berarti dia sebenarnya supportnya di sini nih, kita buatnya di sini ya. Kita naikin supportnya karena kita nih swing, kita naikin support sampai di sini. Jadi punya modal di bawah 900, kayak gua tuh di bawah 1000 modalnya. Jadi kalau tadi ke hit ke 1200 gue TP sebagian. Nah sekarang itu kalau misalnya dia turun di bawah 1120 mungkin gue bakal cut loss semua ya, atau mungkin gue jaga di 1150, gue bakal buang semua gitu, 1140 saya buang sebagian lagi. Tapi kalau misalnya di bawah 1070 gue TP semua gitu, anggapannya swingnya selesai. Nanti kalau dia turun lagi ke bawah-bawah kitaran di bawah 1000 mungkin bisa masuk lagi. Oke, hari ini Akra tadi pagi mantep banget naiknya. Sebenarnya kalau kita gambar yang tadi channeling up trend line-nya itu dia dari atas sini sampai ke sini tuh tadi udah kena tembus gitu ya. Jadi ini sebenarnya emang di 1200 ini resistance. Lalu berikutnya yang menarik menurut gua tadi itu ada di Goto. Gue mau bahas Goto ya. Tadi itu dia sempat balik ke harga IPO dia ya di 380-an, dan tadi itu sebenarnya dia tuh harusnya udah tembus. Nah nih 378 ini sebenarnya resistance yang sudah ditembus. Kalau kita lihat di sini, di sinilah tuh. Ya, body candle-nya yang tutup nih itu di 378, dia closing di atas itu dan volume ini besar. Tapi hari ini ada jarum lumayan besar di atas, berarti ini ada seller ya. Kalau dia tembus resisten di 378 ini sebenarnya menarik gitu. Dan Goto ini kan emang udah ngangkat indeks kita ya. Sentimennya apa nggak tahu, tapi Goto kan emang perusahaannya rugi. Yang di prospektus dia aja juga dia bilang dia nggak mungkin untung gitu, susah untuk untung lah. Tapi kalau harganya tetap naik ya kita lumayan juga kalau misalnya bisa ngikutin. Tapi jujur gue nggak ikutin karena Goto tuh naiknya begini gitu loh. Kalau koreksi buatnya ngeri, ARB gitu kan, jadi nggak berani masuk gue. Supportnya di 310 nih, kita bisa taruh 310 sebagai support yang terakhir dia ARB terus diangkat gitu. Kalau turun-turun ke deket-deket 300 mungkin boleh masuk. Apakah dia akan tektok begitu ya? Berikutnya gue mau bahas ISAT. Dari semua telco nih ISAT kayaknya yang paling menarik karena dia volume besar hari ini. Dia udah break kemarin resisten 5800-nya. Hari ini dia sentuh resisten 6425. Jadi sekarang dia udah tutup gap yang di sebelah sini. 6525 udah tertutup hari ini. Dan tertarget resisten berikutnya 6800. Kayak sentimennya nggak tahu apa nih, mungkin bisa jadi dividen ya. Kayak tahun lalu juga Indosat tuh bagi dividen lumayan besar setelah merger sama Tri. Supportnya jadi di 5.800 ya sampai 6.000. Yang mau ngumpulin Indosat mungkin kalau bisa deket-deket 6.000 bisa masuk. Lalu ada saham yang sebenarnya lemot tapi ini menarik, itu BMTR. Gue lihat kemarin dia tuh mau breakout di atas 300 tapi dikasih candle kayak shooting star ya, kayak dia hammer kebalik gini, kakinya panjang, tapi hari ini malah dia membuat new high, closingnya di 296, dan ini udah new high ya dari tahun ini udah new high yang baru. Jadi kalau misalnya BMTR ini bisa bertahan di atas 280 ini, 282 sampai 280 itu bagus. Sentimennya apa nggak tahu, bisa jadi dividen juga, tapi dia udah lama nggak pernah bagi dividen ya saham ini. Ini sahamnya MNC, jadi harus hati-hati aja kalau main saham gini. Tuankus, menurut gua resistennya berikutnya di 320-an di sini.
nggak usah pakai pola deh. Kita lihat aja kira-kira dia kemarin tuh ke 320 bisa sampai nggak. Yang menarik dia closingnya buat new high. Kemarin ini kan dia sebenarnya udah buat new high juga, tapi hari ini bukannya turun tapi malah naik. Dan kemarin tuh buangan asing lumayan banyak ya. Siapa tahu nih jadi kayak film yang kayak kemarin itu film dibuang banyak malah naik harganya ya dari asing. Lalu gue mau bahas ESA. Ini saham yang pernah gue bahas tapi fail. Dia turun ke bawah lagi dan hari ini dia sentuh demand area yang di 975. Tadi dibuat ARB, 975 itu ARB. Lalu dia mantul. Kita lihat ya. Nah, tadi dia begini, lalu dia mantul ke atas. Jadi menurut gua nih menarik ya, karena waktu dia turun di ARB tapi dia naik ke atas. Sayang closingnya nggak buat hijau ya, malah merah ya. Dan ini buat new low lagi di closingnya dia di 1030 sebenarnya, tapi candlenya ini lebih pendek dari yang 1035. Jadi kalau misalnya di 975 itu low risk untuk masuk ESA. Untuk sekarang masih galau aja gitu, nggak tahu mau kemana posisi ESA. Asal dia nggak break 975-nya, menurut gua ESA masih bisa diperhatiin. Mungkin dia bisa jadi sideways dulu di sekitaran 975 sampai 1200 atau sampai ke 1100, 1000 sampai 1100 begitu sideways dulu. Oke, berarti ini cerita cap and handle-nya ini gagal ya. Ini gue hapus aja cap and handle-nya. Kemarin setelah turun dari 1200 gue udah buang dulu. Sekarang ngelihat candle seperti ini kayaknya menarik nih, kayak di ceritanya nih di demand area-nya. Asal ini nggak jebol, menurut gue oke-oke aja. Kalau ini jebol ya gue buang lagi, berarti gue salah lagi. Intinya gitu aja. Kalau salah, gue akuin kesalahan gue dan gue berani cut loss. Lalu gue mau coba bahas konstruksi ya, kayak Wika. Nah, kemarin ini dia sempat breakout. Kita pakai candle yang terdekat aja di sini breakout, dan dia hari ini berhenti di supportnya 965. Kita pakai support yang di bawah ini karena konstruksi masih downtrend ya. Kita nggak tahu bakal naiknya sampai kapan, tapi kalau misalnya dia closingnya di bawah 925 ini udah harus buang kalau kalian mau spekulasi. Lalu resistennya di mana? Nggak usah jauh-jauh dulu deh, 1015 sampai 1020. Lalu salah satu konstruksi lagi yang menarik PTPP, sama ya, kemarin mereka orang pada breakout. Ini PTPP breakout downtrend line, terus dia breakout kayak inverse head and shoulder. Di sini ada patternnya ya, berarti ini supportnya di bawah 915, mirip-mirip sama Wika. Gue taruh di bawahnya 910. Jadi kalau mau masuk konstruksi ini dekat-dekat support menarik. Untuk PTPP ini resistance-nya gue taruh di sama nih kayak Wika juga, gue taruh di 1015 1020. Ada juga ADI sama WSKT, tapi itu kira-kira sama ya. Yang gue pantau cuman Wika sama PTPP aja nih. Oke, jadi kalau misalnya dari pattern inverse head and shoulder ini, kita bisa lihat kalau misalnya dia beneran valid, itu emang target price-nya harusnya sampai ke atas yang itu harusnya. Nah, kira-kira kan sampai sama. Berarti masih ada upside kira-kira ya 5%. Tapi kalau ngambilnya di 900 ya ada kira-kira 10%. Oke, segini dulu video dari gua. Jadi kalau misalnya indeks kita nih udah buat candle seperti ini nih, jarum atas udah 3 kali gini. Sebenarnya ini rejection untuk naik ke atas ya. Jadi banyak orang TP karena indeks kita udah mainnya di resistance. Ya kan, all time high-nya aja di 7355 ini yang pas Goto IPO, tapi di 7300 kita nggak bisa sentuh, dan candle closingan kalau all time high itu 7278. Ini wajar, jadi harusnya indeks kita tuh kalau turun untuk naik lagi ke atas itu lebih baik daripada maksa naik ke atas tapi makainya goto doang gitu kan. Saham kita nggak kemana-mana, yang naik cuman goto aja, pas turun saham kita ikut turun gitu. Gotonya turun dikit tapi saham kita yang lain yang kita pegang malah ikutan turun. Kadang-kadang bete juga ya, kita udah 2-3 hari ini begitu rasanya. Oke, kemarin gue juga nggak buat video karena nggak terlalu banyak saham yang bisa gue omongin pada saat kemarin. Ternyata hari ini juga begitu, jadinya juga sama, dia naiknya pakai goto, turunnya juga pakai goto gitu. Tetap waspada aja, kalau bisa spare cash, dan jangan terlalu banyak pilihan saham. Kalau bisa cepet aja gitu mainnya. Oke, segini dulu dari gua. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. See you, bye.